Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Kring 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 kring. Ponsel milik suaminya pun berdering. Ada apa nih, mama tumben banget nelpon? Ucapnya dalam hati. Tak butuh waktu lama, telepon pun tersambung. Halo, ada apa mah? Tanya suaminya. Pak, anak kita pak, jawab Bu Siti sambil menangis. Mah, tenang dulu mah. Ada apa kok nangis? Tanyanya dengan panik. Anak kita pak, sekarang kita harus cari pendonor golongan AB. Dalam waktu 2 hari ini harus ketemu pendonornya pak. Pokoknya mama gak mau kehilangan anak kesayangan mama, rintih Bu Siti ke suaminya. Astagfirullahaladzim, tenang mah, tenang. Doakan saja semoga kita cepat dapat pendonor agar mama cepat pulih ya mah. Mama tenang dulu, papa kelarin dulu kerjaan, bentar lagi papa OTW ke situ. Sherlock ya mah, ucap suaminya yang berusaha menenangkan istrinya. Iya pak, nanti mama Sherlock. Setelah sambungan teleponnya terputus, ia beralih menelpon Udin selaku teman dekatnya. Kring kring kring. Itu HP lu Udin, ada yang telepon kayaknya, ucap Teguh. Loh, nyokapnya si Mamat nelpon gue anjir. Kenapa ya? Tumben banget dia nelpon, gumam Udin dengan heran. Halo, kenapa Tan? Tumben banget telepon, tanya Udin. Udin, golongan darah kamu apa? Tanya nyokap Mamat. Oh, nggak tahu Tan, emangnya kenapa ya? Tanya Udin penasaran. Mamat kecelakaan Din, kondisinya sekarat dan dia butuh 5 kantong darah golongan darah AB. Tolong bantu Tante Din. Tante gak tahu mau minta tolong siapa lagi, jelasnya dengan nada sedih. Astagfirullah, ya ampun Tan. Jadi bener berita yang tadi viral? Ya udah Tan, nanti aku kabarin teman-teman aku buat ke situ. Tante Sherlock aja lokasinya, jawab Udin. Iya Din, makasih banyak ya udah mau bantu Tante. Iya Tan, sama-sama. Udin pun langsung pulang, memberitahu yang lainnya kondisi yang dialami temannya sekarang. Weh, si Mamat kecelakaan dan dia sekarang sekarat. Butuh 5 kantong darah golongan AB sekarang di rumah sakit, jelas Udin ke temannya. Hah? Ya benar aja lu. Berarti benar dong berita tadi, tanya Agus tak percaya. Iya beneran, gak nyangka banget gue itu beneran Mamat, jawab Udin antusias. Terus sebenarnya gimana kondisinya sekarang? Tanya Teguh yang ikut penasaran juga. Ya paling sekarat, jawab Yanto dengan ngasal. Lo kalau ngomong dijaga dong Tok, masa sama teman sendiri doanya gitu sih, bentak Agus. Apaan sih? Lo lebay banget deh, paling gitu juga ntar juga pasti ada pendonor kok, balas Agus dengan santai. Buset dah, bener-bener lu ya, omongannya senak jidat lu, ucap Teguh yang tak kalah geram. Udah boy, ngapa pada berantem sih? Teriak Udin yang mulai panas dengan situasi sekarang. Emang bener kok ucapan Yanto, Mamat emang kritis kondisinya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Ya udahlah, ayo kita ke rumah sakit sekarang, ajak Teguh. Teguh dan lainnya pun beres-beres, bersiap untuk pulang dan ganti baju, terus ke rumah sakit di mana Mama dirawat. Lo mau ikut gak? Santai bener dari tadi, tanya Udin.
Jawab Yanto hanya berdehem. Yaudah, ayo kita pulang. Siap-siap. Ntar kesananya pakai mobil gue aja. Ntar gue jemput ke rumah kalian masing-masing, ucap Teguh. Keesokan harinya, pagi yang cerah, cahaya matahari memasuki kamarnya melewati lubang jendela. Loh, udah siang ternyata. Plus banget gue tidur, gumam Aldo. Ia langsung membereskan tempat tidurnya dan bersiap-siap mandi lalu keluar beli sarapan. 3 menit ia baru selesai mandi. Kini ia mengenakan kaos hitam celana pendek selutut dan juga sepatu ketsnya. Setelah menyisir rambutnya, ia pun keluar untuk beli sarapan. Saat di jalan, banyak sekali pasang sorot mata yang memandangnya. Sesekali mereka menggibahi Aldo yang lewat di hadapan mereka bak artis papan atas. Masya Allah, wih, ganteng banget itu. Iya ampun, ganteng banget om. Nyari siapa deh? Waduh, siapa sih dia? Kok baru kelihatan? Mana cakep banget lagi, buset dah. Kira-kira seperti itulah omongan mereka yang terdengar cukup jelas di telinganya. Ia pun dari tadi hanya mondar-mandir melewati gang. Maklum, ia baru pertama kali kesini setelah 10 tahun lamanya ia pergi dari desa ini. Bu Suwarni baru pulang dari pasar pun heran dengan kelakuan Aldo yang sedari tadi mondar-mandir. Ia pun mendekati dan bertanya, "Mau kemana nak? Rapi banget pakaian kamu," tanya Bu Suwarni. Astagfirullahaladzim, ibu ini ngagetin aja deh. Ini bu, saya mau ke pasar bu, tapi nggak tahu di mana ya. Jadi saya dari tadi kok cuma mondar-mandir aja di sini. Mau tanya tapi malu. Jawabnya cengengesan. Ya ampun, kenapa nggak ke rumah ibu saja? Nah, masalahnya tuh saya juga lupa rumah ibu di mana. Ya ampun kamu ini loh, masih muda udah pikun aja. Padahal rumah ibu kan di belakang kamu. Ah? Jadi dari tadi saya mondar-mandir di depan rumah ibu dong? Tanya Aldo tak percaya. Iya nak, ya udah, ayo masuk aja. Tuntun Bu Warni. Astagfirullahaladzim, maaf bu, nggak tahu. Saya lupa. Ucapnya lalu mengikuti Bu Warni sampai masuk ke rumah. Duduk dulu nak, ibu siapin makanan dulu. Bu, gak usah bu, saya bisa beli sendiri kok. Tolak Aldo merasa tak enak terus merepotkan Bu Warni. Udah gak apa-apa nak, duduk saja di situ. Ya udah deh bu, makasih banyak ya bu. Tak butuh waktu lama, Bu Warni sudah selesai menyiapkan makanannya. Ia keluar membawa sepiring lontong kecap tahu dan juga teh hangat untuk Aldo. Silakan Aldo dimakan dulu. Iya bu, makasih ya bu. Aldo melahapnya sampai habis tak tersisa sedikit pun. Setelah selesai makan, ia pun lanjut mengobrol dengan Bu Warni. Oh iya bu, saya mau tanya tentang Ratna lagi bu. Gak apa-apa kan? Tanyanya agak takut. Boleh, gak apa-apa, tanya aja nak. Bu, ibu kalau malam sering dengar kayak ada orang nangis apa enggak sih bu? Pas itu ibu denger sih, tapi kemarin. Saat ini belum denger lagi, jawabnya. Aldo hanya mengangguk. Emangnya kenapa nak? Tanya Bu Warni. Nggak apa-apa bu. Ya siapa tahu ibu denger lagi. Nanti coba deh dengerin bu. Siapa tahu dia bisa ngomong sebenarnya. Ya udah, nanti ibu kabarin lagi kalau ibu denger ya. Tak sadar, mereka ngobrol cukup lama sampai azan zuhur pun tiba. Pak Danu pulang dari kebun dan langsung memberitahu info terkini. Assalamualaikum, ucap Pak Danu memberi salam saat masuk ke rumah. Waalaikumsalam, ucap Bu Warni dan Aldo dengan kompak. Ada anak Aldo di sini dari tadi ya? Tanyanya basa-basi. Iya pak, tadi saya mau ke pasar terus tersesat.
Untung ada Bu Warni. Jelas Aldo yang tak ingin ada permasalahan antara Bu Warni dan Pak Danu. Oh, iya nggak apa-apa nak, ucap Pak Danu mengiyakan. Kalian udah dengar berita terbaru belum? Tanyanya. Berita terbaru apa pak? Tanya Bu Warni yang tak tahu. Mamat kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Katanya sih sekarat. Dia butuh 5 kantung darah golongan AB. Jelas Pak Danu dengan panjang lebar. Innalillahi. Ya ampun, kasihan banget ya pak. Pantesan dari kemarin jarang kelihatan, ucap Bu Warni. Iya bu, makanya itu bapak juga kaget. Lama gak kelihatan, tahu-tahu udah di rumah sakit. Bu, pak, sebaiknya kita jenguk Mamat saja yuk. Saya jadi ingin donorin darah saya. Siapa tahu darahnya saya cocok, ucap Aldo tiba-tiba. Jangan gegabah nak. Keluarga mereka sangat angkuh sama orang lain, terkecuali sama orang yang sekalangannya, jawab Pak Danu. Tapi apa gak kasihan bu sama Mamatnya? Tanya Aldo yang ikut kasihan juga. Ya kasihan, tapi ya sudah, kita tunggu saja sayembara dari mereka, jawab Pak Danu. Sayembara? Tanya Aldo dengan heran. Iya nak, sayembara. Jadi kalau mereka kesusahan, mereka tuh biasanya ngadain sayembara. Kalau ada yang mampu, boleh minta apapun dari mereka. Begitu nak, jelas Bu Warni. Oh, jadi mereka tuh gengsi ya bu, kalau minta tolong secara cuma-cuma. Sedangkan kan mereka katanya orang kaya, jawab Aldo berusaha memahami penjelasan Bu Warni. Ya kira-kira seperti itu nak. Ya udah bu, saya pamit pulang dulu ya bu. Pak, nggak enak dari tadi di sini mulu, pamit Aldo. Iya silakan nak, hati-hati ya di jalan, jawab mereka kompak. Iya bu. Saat di perjalanan, Aldo ketemu Teguh di jalan. Oi bang, habis dari mana buru-buru amat? Tanya aku. Aldo, biasa dari warung mau pulang. Gue mau jenguk Mamat, jawab Teguh. Oh iya, Mamat dirawat di rumah sakit mana bang? Tanya aku. Di rumah sakit. Kenapa? Tanya Teguh. Gak apa-apa bang, pengen tahu aja. Ngomong-ngomong, lu tinggal di mana dok? Tanya Teguh dengan penasaran. Itu rumah gede di pojok. Gue ngontrak di rumah itu bang. Aku menjawab seraya menunjukkan letak di mana aku tinggal. Speechless. Mulut Teguh terbungkam, dia takut rahasianya kebongkar. Oh di situ. Yaudah gue pamit dulu ya. Buru-buru banget nih. Sorry. Lain kali aja kita ngobrol. Selepas pamit, Teguh langsung pulang pergi meninggalkan Aldo sendirian. Kok aneh ya? Kenapa Bang Teguh kaget gitu kalau aku tinggal di sana? Kayak ada yang disembunyikan deh, gumamku dalam hati. Aku langsung melanjutkan perjalananku yang sempat tertunda beberapa menit. Tak butuh waktu lama, aku sudah sampai rumah. Beres-beres dulu sambil nunggu maghrib. Saat aku beres-beres, aku menemukan sebuah ruang rahasia yang berada di bawah tanah, yang katanya tidak boleh ada yang membuka. Aku penasaran sama ruangan itu. Kira-kira isinya apa ya? Kok digembok? Mana aku gak dibolehin buka lagi? Bikin penasaran aja deh, gumamku dalam hati. Tak terasa aku sudah selesai membersihkan sisi rumah ini sendirian. Mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres, dan barang bawaan lainnya. Capek banget. Akhirnya sudah selesai juga. Tapi kok aku kepikiran ya sama Bang Teguh tadi. Biarinlah. Akhirnya aku mulai berselancar di sosial media. Saat aku sedang scroll media, tiba-tiba ada notif berita sayembara pendonor darah. Bila ada yang mampu mendonorkan darah sebanyak 5 kantung dengan golongan AB, saya akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Dibutuhkan segera.
hubungi nomor sekian. Loh, kok beritanya sama kayak Mamat ya golongan darahnya? Apa jangan-jangan orang tua Mamat yang bikin Sempera gini? Ya mungkin aja sih, dia kan keluarga kalangan atas juga. Oke, kita kembali ke sudut pandang Teguh. Anjir, gak nyangka gue, ternyata rumah itu udah dikontrakan. Kenapa Mamat gak pernah cerita sih? Tuh anak bikin kaget aja deh, gumamku dalam hati. Setelah siap, ia mengirimkan bubble chat ke temannya. Woi, udah pada siap kan? Tanya aku. Udah, balas Udin. Oke, gue OTW. Nanti juga gue mau cerita penting, balasku. Siap, jawab mereka kompak. Satu persatu, ia sudah selesai menjemput temannya. Ia pun melajukan mobilnya ke rumah sakit dengan kecepatan sedang. Oh ya, Gu, lo mau cerita apa tadi? Tanya Agus yang mulai penasaran. Nanti aja, gue lagi nyetir, nanti gak fokus, jawabku. Ah ya deh, jawab Agus kecewa karena tidak mendapat jawaban langsung. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruangan VIP yang sudah diberitahukan oleh ibunya Mamat. Tok 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 tok. Bunyi suara ketukan pintu. Krek. Suara pintu dibuka yang langsung menampakkan sosok ibunya Mamat. Mereka berempat kaget. Pasalnya ibunya Mamat kini sangat pucat. Ya ampun. Loh, tante sakit? Istirahat dulu aja tante, biar gantian kami yang jaga Mamat, ucap Udin. Gak apa-apa Din, kalian duduk aja dulu di kursi. Tante beli cemilan dulu di bawah, ucap ibunya Mamat. Gak usah repot-repot tante, gak apa-apa. Tante istirahat aja, pastikan tante capek, ucap Udin memulai. Ya udah deh, tante tidur dulu. Tante titip Mamat. Din, kalau mau beli makan apa minuman, ambil aja uang di dompet tante. Itu di dalam tas. Tasnya di loker samping kasur Mamat, ucap ibu Mamat panjang lebar. Iya tante, makasih. Setelah bicara seperti itu ke Udin, ibunya Mamat langsung memejamkan matanya di sofa dekat ranjang Mamat. Mereka berempat pun asyik mengobrol. Katanya lo mau cerita, malah gak jadi. Gimana sih gue? Bete gue nungguin lo cerita dari tadi gak cerita-cerita, ucap Agus dengan kesal. Oh iya, astaga gue lupa, maaf, ucapku sambil cengengesan. Jadi gini bro, gue pas tadi di jalan mau pulang dari warung, gue papasan sama Aldo, pemuda rantauan itu sih. Masih inget kan? Tanyaku berusaha memastikan mereka agar tidak ada yang salah paham. Iya ingat, yang katanya temen Ratna kan? Tanya Agus. Shh, jangan sebut goblok, bahaya kalau ada yang dengar, ucap Yanto bisik-bisik. Sorry kelepasan gue, lupa, ucap Agus. Oke, gue lanjut ya. Gue ketemu dia, terus dia nyapa gue. Tanya-tanyalah gue dari mana mau kemana gitu. Terus gue tanya, lo tuh tinggal di mana? Terus dia nunjukin. Dan kalian tahu nggak dia tinggal di mana? Tanya Teguh ke temannya. Enggak lah, udah langsung cerita aja, nggak usah tebak-tebakan, jawab Agus dengan greget. Dia tinggal di rumah yang pernah kita buat bunuh Ratna, ucap Teguh dengan pelan. Hah? Teriak mereka bertiga dengan kompak. Tak lama kemudian, dokter yang memeriksa Mamat pun tiba. Datang dan bertanya, kenapa mas? Kok teriak-teriak? Tanyanya yang berhasil membuat mereka semua terbungkam pikirannya masing-masing. Maaf ya, ganggu kalian ngobrol. Saya cuma mau ngecek kondisinya aja. Tenang, saya gak denger kok apa yang kalian bicarakan. Apa saya cuma denger pas kalian teriak doang? Ucap dokter yang seolah tahu apa yang mereka semua pikirkan. Kini mereka semua akhirnya bisa bernafas dengan lega. Oh iya dok, silakan cek dulu aja, ucap Udin yang paham situasi ini. Raut wajah dokter yang tadinya ceria kini lesu, karena ia merasa gagal pasiennya kini belum ada perubahan.
Di sini ada kerabat dekatnya Mama tidak? Tanya dokter. Kebetulan kami semua teman dekatnya, Dok. Ada apa ya, Dok? Apa kondisinya kini semakin membaik? Ucap Udin. Kondisinya teman kalian kini semakin kritis. Jadi harus segera mendapatkan pendonor darah yang pas. Kalau tidak, nyawanya bisa saja pergi kapan saja. Ya ampun. Ya benar saja, Dok. Memangnya golongan darah yang dibutuhkan apa, Dok? Tanya Yanto tak percaya. Golongan darahnya AB. Tapi di sini stok kantung darah golongan AB habis. Jadi agak susah menemukan yang pas. Terangnya. Ya ampun. Ya udah, Dok, makasih. Nanti kami bantu carikan pendonor, jawab Yanto. Golongan darah kalian apa? Tanya Yanto ke teman yang lain. Gue O, jawab Udin. Sama, gue juga O, balas Agus. Kalau gue sih A, jawab Teguh. Lalu sendiri apa, Anto? Tanya Agus. Gue B, balas Yanto. Nah, pas tuh golongan darah lo sama Teguh disatuin. Kan pas jadinya golongan darah AB. Ucap Agus dengan konyol. Ih, serius, Cok? Mana bisa gitu, anjir? Ya kali. Golongan darah bisa dicampur gitu. Tolol banget sih. Ucap Udin dengan sewot sambil menonyor pelan kepala Agus. Ya kan siapa tahu bisa gitu. Emang ada manusia yang golongannya darahnya AB? Tanyanya. Ya ada lah. Kalau gak ada, ya gak mungkin golongan darahnya Ahmad AB, Cok. Kini bukan hanya Udin, tetapi Teguh juga sewot dengan pertanyaan konyolnya Agus. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Ibu Mamat yang terbangun dari tidurnya. Ini tadi dokter kesini. Katanya kondisi Mamat semakin lemah. Harus cepat-cepat nyari pendonornya, Tante. Jelas Udin ke ibunya. Oh, jawabnya singkat. Hah? Cuma O doang, Tante. Itu anak Tante loh yang sekarat, bukan orang lain. Masa Tante santai banget sih ngadepinya? Ucap Udin tak terima. Tante pasrah, Din. Golongan darah Tante O, golongan suami saya A. Jadinya susah. Saya nggak tahu mau nyari pendonor kemana lagi. Belum ada yang cocok. Tante bingung harus gimana, Din. Ucapnya pasrah. Sabar ya, Tante. Maaf ya, sempat salah paham aku. Semoga cepat ketemu golongan darahnya yang pas. Ucap Udin sambil meminta maaf. Iya, amin, Din. Makasih ya. Makasih ya kalian semua udah mau jenguk Mamat. Iya, Tante. Sama-sama. Kalau ada apa-apa bilang aja, Tante. Gak usah ngerasa ngerepotin kita. Kita juga udah anggap Mamat sebagai saudara kita sendiri. Ya kan, bro? Tanya Teguh pada temannya. Iya, Tante. Bilang aja kalau butuh apa-apa ya, Tante. Ucap Yanto. Iya, terima kasih ya. Ucapnya. Sama-sama, Tante. Ucap mereka berempat kompak. Kini ibunya Mamat berusaha memejamkan matanya lagi, melanjutkan tidurnya. Tante kenapa gak bikin sember aja? Siapa tahu ada yang pas golongan darahnya. Ucap Yanto menyarankan. Tante udah bikin sembaran, Tok. Tapi belum rezekinya. Belum ada yang pas, jawab Tante dengan kecewa. Walah. Ya sudah, sabar dulu ya, Tante. Nanti kita bantu cariin kok, ucap Yanto. Kita flashback. Setelah selesai kerja, aku langsung pergi ke rumah sakit menemui anak tunggal kesayanganku. Saat sampai di kamarnya, aku melihat istriku yang sedang menangis. Matanya sembab, bibirnya pucat, kantung matanya menghitam. Kurang lebih seperti itulah keadaan istriku saat ini. Mungkin ia sangat stres melihat anak kesayangannya terbaring lemah di berangkar. Aku pun langsung menghampiri dan berusaha menenangkannya. Udah, Ma, jangan nangis terus. Kita terus doakan saja yang terbaik buat anak kita. Semoga cepat dapat pendonor, ucapku sambil merangkul tubuh istriku agar tenang. Pak, Mama gak mau lihat anak kita tidur terus. Ayo, Pak, cepat cari pendonor, Pak.
Rinti istriku. Bagaimana kalau kita bikin sayembara aja mah? Jadi kalau misal ada orang yang mau jadi pendonor buat anak kita, mereka dapat apa aja yang mereka mau. Gimana? Setuju gak mah? Tanya aku kepada sang istri. Emang dengan cara seperti itu bisa berhasil nyari pendonor darah, Pak? Tanya istriku ragu akan rencanaku. Gak ada yang gak mungkin mah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti bisa kok, ucapku. Ya udah deh Pak, terserah Papa. Pokoknya lakuin apapun yang semuanya yang terbaik buat anak kita, ucap istriku. Siap mah, Papa pasti lakuin yang terbaik kok buat anak kita. Mama yang tenang ya, jangan sedih lagi. Ya udah, ayo kita makan dulu mah, ke kantin. Dari tadi Mama belum makan kan? Tanyaku pada sang istri. Iya belum Pak. Ya udah, ayo kita ke bawah makan dulu, ajaknya. Ayo, ucapku penuh semangat yang tak sabar ingin makan. Kita flashback off. Keesokan paginya, Aldo kembali ke rumah Bu Warni. Ia bermaksud untuk memberitahukan bahwa keluarga Mamat mengadakan sayembara. Aku harus cepat-cepat beritahu. Iya benar, aku harus ke Bu Warni. Siapa tahu dia mau jadi pendonornya. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke kediaman Bu Warni karena jaraknya yang lumayan dekat. Sesampainya di sana aku langsung mengetuk pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Bu Warni. Waalaikumsalam. Tumben banget pagi-pagi udah kesini nak. Mau nyari sarapan ya? Tanyanya. Enggak Bu, aku mau ngasih tahu ada sesuatu Bu. Ya sekalian mau beli sarapan juga sih. Ucapku sambil cengengesan. Walah, mau ngasih tahu apa? Sini masuk dulu biar enak ngobrolnya. Orang tuanya Mamat ngadain sayembara Bu. Kalau golongan darah Ibu AB, Ibu bisa ikut sayembara itu. Hadiahnya lumayan Bu. Soalnya Ibu mau minta apa saja, terserah, bakalan diturutin. Jelasku panjang lebar. Wah, lumayan ya nak. Tapi sayangnya golongan darah Ibu itu B. Coba kamu aja deh yang ikut, ucapnya menyarankanku. Aku gak tahu Bu golongan darahku apa. Takutnya gak cocok ntar malah malu lagi. Gak apa-apa nak, coba saja sana dites, siapa tahu cocok. Iya Bu, nanti aku coba tes deh. Saat mereka sedang asik mengobrol, ada seorang pegawai bank ke rumah Ratna. Bu, itu kok pegawai bank ke rumahnya almarhum Ratna ya Bu? Emang ada urusan apa Bu? Tanya aku ke Bu Suwarni. Pegawai bank? Mana nak? Tanyanya yang belum melihat. Itu loh Bu, berdiri di depan pintu. Jawabku sambil menunjuk ke rumahnya. Oh, loh kok iya ya? Coba nak kamu samperin, siapa tahu penting, ucapnya menyarankan. Aku langsung berdiri dari tempat dudukku dan menghampiri pegawai bank yang ada di depan rumah Ratna. Permisi, nyari siapa Mbak? Tanyaku. Ini Mas, nyari Mbak Ratna. Mbak Ratnanya ada di rumah? Tanyanya. Oh Ratna, sudah meninggal 3 minggu yang lalu Mbak. Memangnya ada apa ya? Ucapku seraya bertanya apa yang terjadi. Innalillahi. Oh ini Mas, Mbak Ratna hutang ke bank 7 juta. Hari ini sudah jatuh tempo. Mau saya hubungin tidak bisa, katanya nggak punya ponsel. Terus saya berinisiatif ke sini, jawab pegawai bank itu. Hah? 7 juta? Nggak salah dengar aku Mbak? Ucapku tak percaya. Pasalnya ia tahu betul Ratna seperti apa, dan dia juga tidak mungkin menggunakan uang sebanyak itu untuk kepentingan yang tidak perlu. Iya Mas, 7 juta, ucapnya sekali lagi. Kali ini aku percaya. Aku pun langsung pulang ke kontrakan dan mengambil tasku. Untungnya uang tabunganku masih cukup banyak. Akhirnya aku keluarin uang 7 juta untuk melunasi utang Ratna. Ini Mbak, utang Ratna saya yang lunasin. Jadi udah ya Mbak, nggak ada utang lagi, ucapku seraya menyerahkan uang. Baik Mas, terima kasih, saya pamit dulu. Setelah berpamitan,
Dia langsung pergi dari rumah Ratna. Aku pun juga ikut pergi ke rumah Bu Warni lagi. Pikiranku gak berhenti, terus memikirkan Ratna. Dia minjem uang sebanyak itu buat apaan ya? Gumamku dalam hati. Tak butuh waktu lama, aku sudah berada di dalam rumah Bu Warni lagi. Dengan posisi yang semula, aku yang penasaran pun kembali bertanya kepada Bu Warni. Bu, Ratna gak aneh-aneh kan Bu? Kok dia minjem uang 7 juta di bank? Buat apa Bu? Ibu tahu nggak? Tanya aku penasaran. Pinjam uang? Ucapnya berpikir keras. Oh iya. Mungkin dulu dia minjem uang buat bayar perawatan neneknya. Ucapnya lagi. Oh gitu ya Bu. Ucapku paham. Iya gitu nak. Ya udah, ibu mau lanjut bersih-bersih dulu. Kamu makan aja dulu. Ini ada cemilan. Ucapnya dengan lembut. Iya Bu, makasih. Iya sama-sama nak. Tak terasa sudah larut malam. Orang tua Mamat berpamitan. Ia pamit ke semua dan menitipkan Mamat. Kini yang menemani Mamat malam ini semua temannya. Tolong jagain anak tante. Tante mau pulang dulu ya. Titip anak tante. Tolong jaga baik-baik. Ucapnya berpamitan. Iya ante, kita bakalan jaga mama dengan baik kok. Ucap Udin. Setelah mengatakan seperti itu, mereka lanjut mengobrol. Kalian pada lapar gak sih? Gak lapar banget. Beli makanan yuk. Ucap Agus. Iya gue juga lapar. Tapi kalau kita semua pergi, gak ada yang jaga mama dong. Jawab Teguh. Ya udah, kalian pergi makan dulu aja. Biar gue sendiri yang jaga Mamat. Gue bungkusin makan aja deh. Ucapku mengalah. Emang gak apa-apa lo Din di sini sendirian. Ini udah malam loh. Serem loh. Ucap Yanto yang menakut-nakuti. Gak apa-apa udah, aman kok. Ucapku dengan yakin. Ya udah kita pergi dulu ya Din. Lu kalau butuh apa-apa, telepon kita aja. Ucap Agus. Siap deh. Ucapku. Setelah mereka keluar dari ruangan, aku kembali duduk di sofa yang telah disediakan. Aku memainkan game di ponselku untuk mengusir kegabutan. Saat aku sedang bermain gamenya, aku merasa seperti ada yang menjambak rambutku. Ucapku sambil memegangi kepala yang terasa nyut-nyutan. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku merinding. Aku menoleh ke sana kemari, namun tidak ada siapa-siapa selain diriku sendiri dan Mamat yang masih terbaring di atas berangkar. Aku berusaha menghiraukan apa yang telah terjadi. Kemudian aku melanjutkan gamenya. Di sela-sela keheningan, tiba-tiba terdengar suara gesekan kursi yang diseret. Kak! Aku menoleh ke sumber suara. Namun yang kulihat, kursi itu masih berada di tempatnya. Di situ pikiranku mulai negatif. Dengan susah payah, aku mengusir pikiran burukku. Tetapi gangguan itu pun masih ada. Suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih kencang lagi. Dan brek, kursi itu tiba-tiba jatuh. Wih, apaan tuh? Ucapku sambil mengecek keadaan. Kok aneh ya? Masa bisa jatuh sendiri sih? Gumamku sambil membenarkan kursinya ke tempat semula. Tidak ada angin. Di ruangan pun tidak ada kipas. Hanya ada AC. Khayal jika AC bisa membuat kursi itu jatuh dengan sendirinya. Aku pun sempat berpikiran kalau kursinya jatuh karena kena kaki Mamat. Tapi saat kulihat Mamat masih berada di posisi yang sama, aku kembali duduk di sofa sambil mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Secara di ruangan itu hanya aku dan Mamat. Pikiranku kalut dengan semua ini sampai akhirnya aku termenung cukup lama. Hingga aku pun dikejutkan dengan kursi tadi yang kini jatuh kembali. Brak! Woi, siapa sih? Jangan ganggu. Sini tunjukin lo. Jangan ngumpet-ngumpet. Ucapku sedikit berteriak. Selepas bicara,
Aku langsung menghampiri kursi itu. Lalu aku mengambilnya dan menaruh di tempat semula. Namun pas aku mau mengambil kursi itu, aku melihat wajah yang sembunyi di bawah berangkar. Ini kenapa sih? Jatuh lagi, jatuh lagi. Siapa deh yang jatuhin? Aneh banget, gumamku. Bentar. Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada wajah seseorang gitu. Tapi siapa? Padahal aku dari tadi nggak tidur deh. Siapa ya? Batinku. Halo? Ada orang di dalam? Tanya aku ke bawah berangkar. Nggak ada deh. Batinku. Saat aku memegang kursinya, tiba-tiba ada tangan yang memegang tanganku. Ini kok kayak ada tangan ya? Batinku. Mbak, udah gak apa-apa mbak, sini aja kalau mau gabung. Jangan ngumpet-ngumpet gitu. Pasti mbak ceweknya Mamat kan? Ucapku asal sambil memandang tangan itu. Bentar. Tapi kalau bener ini tangan ceweknya Mamat, ngapain dia ngumpet? Dan tangannya kok dingin banget ya? Batinku. Saat aku ingin meraih tangan itu, tiba-tiba tangan itu hilang. Ini kenapa sih? Aku kok jadi bingung sendiri di sini. Kenapa tangannya hilang? Batinku. Aku pun berinisiatif mengecek lagi dan saat aku akan mengeceknya. Iya, ini benar-benar gak ada deh. Lah terus tadi tangannya siapa? Ngeri banget. Di rumah sakit kayak berasa di kuburan. Gumamku pelan. Ayolah. Siapa itu? Jangan bikin jantungan bisa nggak? Woi! Ucapku sedikit membentak. Tiba-tiba tangan yang tadi memegang kursi sekarang pindah memegang bahu Udin. Nah kan, tinggal nongol aja, jangan malu-malu mbak, nggak apa-apa, ucapku. Kemudian sambil menengok ke belakang dan tawanya dengan mata melotot dan berusaha mencikiku. Pergi lo! Teriakku sambil memukul-mukul angin. Kamu layak mendapatkan balasan yang setimpal. Ucapnya sambil tertawa. Ia terus mengatakan seperti itu berulang kali. Woi, sialan. Tolong jangan ganggu aku, woi. Ucapku yang mulai frustasi. Aku berusaha mencari barang sesuatu dan melemparnya ke arwah Ratna. Dan biar vase bunga yang ada di nakas aku ambil dan aku lemparkan ke arwah itu. Dan iya, aku berhasil membuat arwah itu lenyap. Dengan nafas ternganga, aku pun berusaha berdiri dan kembali duduk di sofa. Apa itu benar tadi arwah Ratna? Kenapa wajahnya menyeramkan sekali? Aku masih susah mengatur nafas. Denyut jantungku berdegup kencang. Aku masih tidak menyangka apa yang terjadi tadi. Bagaimana bisa? Arwah Ratna sekarang jadi keliaran. Wujudnya seperti terakhir kali saat ia membuangnya ke hutan. Dengan matanya melotot, wajahnya rusak, sekujur tubuhnya penuh darah, dan juga kemaluannya bercucuran darah yang tak ada habisnya. Akhirnya aku memainkan game lagi, mencoba untuk melupakan semua yang terjadi. Saat aku sedang bermain, gangguan itu pun muncul lagi. Ini bawaannya apa lagi coba? Benar, apa jangan-jangan ini batinku? Suara tawa Ratna kini menggelegar. Ia ketawa sambil menampakkan wajahnya yang sedang berlumuran darah dan matanya yang melotot. Woi, pergi loh, pergi! Jeritku sekeras mungkin, berharap ada yang mendengar.
Suara tawanya semakin keras. Aku berusaha menjauh dari posisi dudukku, tetapi kakiku seperti ada yang menahannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.